Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wijaksana, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya soal perekonomian di Indonesia usai dilantik Senin pagi. Minta membantu untuk tata kelola. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Source of revenue kita seperti katalog, sembara, untuk batu bara, sembara nikel, sembara sawit, dan juga gabungan teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita kerjakan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini misalnya. Quick win daripada Presiden Prabowo, saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau, segera itu akan membuat 85% lebih dari Terima kasih. Ya, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Lima wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Usai dilantik, para wakil menteri Kabinet Merah Putih mengaku siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Happy banget. Apalagi dilantik bareng sama teman-teman Wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana, nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Pelantikan jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Kita harus kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan.